Menurut Anda, apa ya kira-kira yang paling cepat bisa dilakukan oleh Pak Prabowo dan ketika sekali bicara di awal dengan siapapun nanti akan menjadi Presiden Amerika Serikat ini langsung mendapatkan respon yang positif? Pertama faktor kedekatan budaya ya. Saya bisa bayangkan Pak Prabowo itu akan dengan legowonya datang ke Gedung Putih, legowo juga datang ke State Department, kemudian legowo juga datang ke Kementerian Pertahanan Amerika Serikat. Secara psikologis beliau tidak akan memiliki hambatan karena elit-elit di sana saya yakin beliau sudah kenali. Kemudian juga informasi updating itu diperbaharui terus-menerus oleh kedutaan besar kita di Amerika Serikat. Jadi tampaknya saya perhatikan 5 menit pertama dari pertemuan Pak Prabowo nanti dengan Presiden siapapun tokoh Amerika Serikat itu tidak akan ada kekakuan. Mereka berdua bisa berbicara santai, tapi tetap konsepsional. Kemudian nanti begitu masuk ke dalam apa yang mereka bisa sharing, maka tentunya kedua negara harus punya payung hukum kan. Maka payung hukum itu adalah Comprehensive Strategic Partnership yang sudah setahun ini kita buat bersama Amerika Serikat. Itu ada pointers yang luar biasa itu. Misalnya kalau disesuaikan dengan tantangan Pak Prabowo saat ini adalah makan bergizi kan. Tentunya Pak Prabowo tahu bahwa Amerika Serikat pernah membantu Indonesia tahun 60-an dulu pada masa awal Orde Baru, di mana anak-anak SD di Indonesia yang seusia saya itu mendapat susu, kemudian mendapat makanan, mungkin kita di saat itu menyebutnya bulgur ya, tapi ternyata bulgur itu bagaimanapun juga bermanfaat bagi generasi saya. Tentunya Amerika Serikat sudah banyak memiliki referensi soal makan gratis untuk Indonesia seperti yang di masa lalu, dan tentunya beliau berdasarkan pengalaman beliau sendiri, kemudian berdasarkan pengetahuan tentang perlunya konsepsi makan gratis, makan bergizi bagi Indonesia, tentunya tidak sulit bagi beliau untuk meminta pandangan Amerika Serikat bagaimana makan gratis, makan bergizi itu nanti berhubungan langsung dengan IQ masyarakat Indonesia. Tentunya walaupun beliau akan berbicara soal makan gratis, tentunya beliau juga akan berbicara tentang bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Tentunya di sinilah bidangnya Amerika Serikat. Mereka bisa dengan mudahnya membagikan software untuk kurikulum SD, SMP, SMA dan juga hingga perguruan tinggi yang nanti bisa dipadankan dengan kurikulum yang berlaku di Indonesia. Tapi kalau kita berbicara makan gratis, maka idenya itu adalah untuk anak-anak SD, SMP kan. Tentunya disitulah beliau akan mengatakan bahwa kita berbicara bukan hanya dalam aspek nutrisi, bukan hanya berbicara tentang aspek food security, tapi juga berbicara tentang intelektual. Jadi tentunya kalau Pak Prabowo ketemu pimpinan Amerika Serikat itu maka bisnya akan melebar karena mereka tidak memerlukan seorang interpreter, karena seringkali interpreter itu memiliki keterbatasan kemampuan istilahnya itu sosiolinguistik dan psikolinguistik, sehingga seringkali tidak bisa menjelaskan dengan detail apa yang dimaksud. Tapi kalau Pak Prabowo dengan yang kemampuan bahasa Inggrisnya dan native speaker level itu tidak sulit berkomunikasi dengan mereka. Jadi maka tentunya akan dibahas food security, akan dibahas energy security, dan untuk yang namanya 8% pertumbuhan ekonomi itu memerlukan suatu rekayasa ekonomi, rekayasa sosial, rekayasa teknologi yang luar biasa. Dan untuk itu apa yang akan dilakukan ya tentunya Indonesia dan Amerika Serikat akan berbagi pengalaman. Pak Teguh terakhir, singkat saja. Jadi kalau tadi kan harapan dari apa yang disampaikan oleh Pak Teguh itu dari Indonesia, dari sisi Indonesia bahwa tampaknya banyak sekali kerjasama yang bisa dilakukan dengan Amerika Serikat. Tapi dari Amerika Serikatnya sendiri melihat dari kondisi ekonominya di Amerika yang banyak sekali terkuras untuk perang, apakah ini akan direspon positif oleh pemerintah Amerika Serikat ketika Pak Prabowo hadir ke sana dengan membawa banyak sekali program, walaupun tadi Anda menyatakan ya di tahun 60-an kita sempat memiliki pengalaman serupa. Amerika Serikat sadar. Misalnya seminggu terakhir mereka komplain, ini Indonesia ini kok maunya masuk BRICS. Mau masuk BRICS itu apa? Dan saya juga perhatikan kedutaan besar Amerika Serikat di Indonesia, kalau ketemu dengan ilmuwan Indonesia itu temanya sama. Sampean ini kira-kira ini masuk BRICS ini mau kemana ujungnya? Di sinilah saya pikir kekuatan Indonesia, di mana kita bisa mengatakan saya masuk BRICS itu sebagai bukti daripada konsistensi saya dengan undang-undang dasar saya, dengan prinsip kebijakan luar negeri saya yang bebas dan aktif. Saya
tidak kemana-mana, tetap di tengah, dekat dengan Anda, dekat dengan Rusia, dekat dengan Cina, dekat dengan Uni Eropa. Mungkin kata kunci dikatakan oleh Pak Prabowo nantinya adalah saya masuk BRICS itu karena this is my national interest, ini adalah sesuai dengan my constitution, tapi BRICS itu Anda kira-kira Anda juga harus beruntung dong saya masuk BRICS karena saya bisa menjadi kekuatan yang mencegah BRICS itu menjadi kekuatan militer. Jadi BRICS akan tetap konsisten dengan prinsip-prinsip pembangunan ekonomi dan pembangunan dunia yang lebih berkesejahteraan. Jadi di situ kekuatan Pak Prabowo nantinya. Pada saat yang sama Amerika Serikat juga sadar dia perlu Indonesia, tapi juga Indonesia diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan standar Amerika Serikat. Jadi untuk itu tentunya Amerika Serikat meminta agar pemerintahan Indonesia itu lebih berbasis good governance, lebih berbasis pada konsep-konsep sustainable development goals, kemudian dalam prinsip-prinsip pemerintahannya itu berdasarkan good governance, dunia usahanya berdasarkan good corporate governance, dan juga perlunya pemberdayaan masyarakat umum, dan di sektor pemberdayaan masyarakat umum inilah maka Amerika Serikat bisa berperan tentunya dan tetap menghargai prinsip-prinsip kedaulatan Indonesia yang bisa dilakukan adalah lewat misalnya pemberdayaan UMKM Indonesia dengan peningkatan kualitas manajemen dan dengan peningkatan kualitas teknologi yang nanti ditangani bersama oleh Amerika Serikat dan oleh Indonesia. Oke.